Suami kecanduan jajan di aplikasi ijo. Nah, bagaimana untuk solusinya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, Allahumma amin. Nah, jumpa lagi dengan saya, Bahar Ramdhani, masih membahas masalah suami yang sulit untuk setia. Nah, kali ini kasusnya adalah suami ini kecanduan jajan di aplikasi ijo. Nah, tentu Anda ini sudah paham ya apa yang saya maksudkan. Nah, kasus seperti ini tuh banyak sekali ya datang kepada saya. Nah, untuk video ini sendiri saya peruntukkan ya untuk Anda yang ingin atau yang masih ingin mempertahankan suami Anda. Nah, kalau Anda yang sudah ada niatan untuk pisah atau ingin cerai, maka video ini bukan untuk Anda. Tapi jika Anda ini mau menontonnya, ya silahkan saja. Boleh. Nah, dari sekian banyak kasus yang datang kepada saya ambil satu sampel ya. Satu sampel dari klien saya, sebut saja namanya adalah Mbak Yuni. Nah, dari kasus Mbak Yuni ini, suaminya itu kecanduan jajan di aplikasi ijo. Nah, awal mulanya coba-coba dari pengakuan ya, diajak teman ya, suami. Tapi untuk benar tidaknya ya Mbak Yuni ini tidak tahu. Nah, setelah beberapa kali jajan, suami Mbak Yuni ini malah kecanduan. Ya, dari pengakuan suaminya, meskipun kecanduan jajan, dia tidak melibatkan perasaan dan tidak ada satupun hubungan yang terjalin. Nah, jadi suami Mbak Yuni ini hanya sekedar jajan saja, ya, terus pulang gitu ya. Untuk perasaan cinta ya, dan tetap sepenuhnya itu kepada Mbak Yuni ini sebagai istrinya. Dan selama kecanduan ini pun suami Mbak Yuni itu tetap memberi nafkah lahir batin ya, yang cukup kepada Mbak Yuni. Tapi untuk nafkah batin ya sempat terhenti ya, setelah suami Mbak Yuni ini ketahuan. Dan setelah itu sesekali Mbak Yuni ini tetap berhubungan badan. Ya, hanya saja Mbak Yuni ini meminta suaminya untuk membawa pengaman setiap mau berhubungan. Ya, meskipun setelah ketahuan, Mbak Yuni ini mendesak suami Mbak Yuni untuk cek kesehatannya. Dan alhamdulillah ya, tidak terkena penyakit ya, suaminya. Nah, setelah ketahuan, suami Mbak Yuni ini tetap masih jajan, tapi tidak seperti sebelumnya. Ya, kalau frekuensinya itu ya jauh berkurang ya, tapi tetap masih sembunyi-sembunyi ya, tanpa sepengetahuan Mbak Yuni. Nah, sampai satu waktu ya, ketahuan lagi, dan Mbak Yuni ini bimbang antara tetap bertahan atau cerai. Nah, di tengah kebimbangan inilah Mbak Yuni ini datang untuk konsul dengan saya. Konsultasi, sharing, dan meminta saran bagaimana agar suami ini sembuh dari kecanduan jajan di aplikasi ijo. Nah, apa yang saya sarankan kepada Mbak Yuni ini, alhamdulillah manjur. Selang 3 bulan, suaminya ini sembuh dan sudah tidak pernah lagi jajan di aplikasi ijo.
Yang saya sarankan kepada Mbak Yuni ini secara garis besar ya, itu ada dua, yakni secara spiritual dan non-spiritual. Untuk yang spiritual sendiri, Mbak Yuni saya beri ageman ya, atau sarana pelet yang berupa mustika wulan kencono yang berkhodam. Sedangkan untuk yang non spiritualnya, nah ini banyak sekali ya. Di antaranya adalah yang pertama, konsultasi dengan ahli kejiwaan ya, saya suruh Mbak Yuni ini dan suaminya ini datang ke ahli kejiwaan atau seorang psikiater ya. Lalu contoh yang lainnya, Mbak Yuni ini saya sarankan untuk senantiasa menemani suami di waktu-waktu senggang, menemani berolahraga, menemani ketika nongkrong bersama teman-temannya, pokoknya nempel terus gitu ya. Lalu yang tidak kalah penting, nah ini adalah selalu siap ketika suami ini menginginkan berhubungan badan. Ya karena dari pengakuan Mbak Yuni ini dulu, memang Mbak Yuni ini sering nolak atau ogah-ogahan ya, semenjak anak kedua ini lahir ya. Mbak Yuni ini menjadi malas ya untuk berhubungan badan. Ya mungkin sedikit banyak ini bisa menjadi penyebabnya ya. Nah setelah berjalan 3 bulan, alhamdulillah ya, suami Mbak Yuni ini bisa dikatakan sembuh dari kecanduan untuk jajan tersebut. Alhamdulillah 100% ya sembuh. Nah lalu apakah solusi seperti Mbak Yuni ini akan berhasil dalam kasus Anda? Nah itu jawabannya belum tentu juga. Karena setiap kasus, nah ini sudah pasti berbeda-beda ya. Tapi setidaknya ya, dari kasus yang saya share ini, Anda punya pandangan mengenai apa yang harus dilakukan. Ya, tidak bingung dengan sendirinya. Nah saya rasa itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan bisa memberikan pencerahan ya buat Anda semuanya. Jika Anda ingin konsultasi atau ingin memahar sarana pelet ya, untuk mengunci hati suami atau ingin mengembalikan hati suami, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi staf saya. Untuk nomornya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Dan terakhir, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah